Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Bibi dengan NIM 2410943017 dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang temanya itu kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi yang pertama itu adalah banjir lahar dingin. Kasus banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Agam yang akibat erupsi Gunung Merapi. Pada Mei 2024, banjir lahar dingin akibat aktivitas Gunung Merapi melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan pertanian, perumahan, dan infrastruktur. Menanggapi hal ini, Jamari Sakato bersama mitra organisasi penyandang disabilitas, OPDIS seperti HWDI dan Kerkatin, dengan dukungan dari Arbeiter Samariter Bund ASB dan Arjon Doksland HIF, melaksanakan pendekatan atau program pemulihan di 3 nagari terdampak, yaitu Bukit Batapua, Sungai Pua, dan Bayah Laruah. Program ini itu mencakup yang pertama itu adalah pendekatan sosial, yaitu berupa sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan teknologi, yaitu teknologi tanggul air. Yang ketiga itu adalah pendekatan hukum, koordinasi antar instansi terkait seperti penguatan kapasitas kelompok siaga bencana KSB. Yang terakhir adalah pembangunan toilet aksesibel di titik evakuasi sementara, pendistribusian alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemasangan rambu titik evakuasi, distribusi barang dan pangan untuk stok darurat. Jadi yang kedua itu adalah kasus penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Agam. Penambangan liar di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Penambangan ini merujuk pada penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi, baik itu oleh individu maupun oleh pihak yang tidak terdaftar, dan seringkali melibatkan penggunaan pesawat terbang yang tidak memenuhi standar operasional yang aman. Jadi Kabupaten Agam dengan topografi yang bergunung-gunung dan jalur udara yang strategis, itu seringkali dijadikan lokasi penambangan yang ilegal, baik untuk keperluan pribadi, perdagangan, maupun kegiatan ilegal lainnya. Itu latar belakang dari kasus penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jadi ada pendekatannya terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah pendekatan ekonomi. Jadi penambangan liar ini itu membawa dampak negatif terhadap perekonomian Kabupaten Agam. Salah satunya adalah kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpastian disebabkan oleh penambangan yang tidak terkontrol. Yang kedua adalah pendekatan sosial budaya. Dari sisi sosial budaya, penambangan liar ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi kadang masyarakat di daerah pedalaman itu mungkin tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh penambangan liar gitu. Itu pendekatan sosial budaya. Dan terakhir adalah pendekatan hukum. Penambangan liar di Indonesia termasuk di Kabupaten Agam jelas bertentangan dengan peraturan hukum yang ada gitu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun nomor 1 tahun 2009, tentang penambangan, mengatur tentang keselamatan dan keamanan penambangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Latar belakang. Jadi yang ketiga itu adalah kasus keberadaan industri kimia di sekitar Danau Meninjau. Jadi latar belakangnya itu, Danau Meninjau itu merupakan salah satu destinasi alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitar, yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jadi danau ini bukan hanya penting sebagai sumber air, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun, keberadaan industri kimia di sekitar Danau Meninjau menjadi isu yang cukup kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi ada juga yang 3 pendekatannya. Yang pertama itu adalah pendekatan hukum.
Jadi secara hukum, keberadaan industri kimia di sekitar Danau Meninjau itu terkait dengan beberapa regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terus yang kedua itu adalah pendekatan sosial budaya. Jadi keberadaan industri kimia di sekitar Danau Meninjau itu menimbulkan dilema bagi masyarakat lokal. Sebagian warga merasa terganggu pada industri untuk sumber pendapatan karena perusahaan-perusahaan ini memberikan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lainnya ada kekhawatiran yang kuat tentang dampak jangka panjang terhadap kesehatan lingkungannya gitu. Terus ekonomi. Jadi secara ekonomi itu industri kimia di sekitar Danau Meninjau memang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan pendapatan perusahaan. Banyak orang yang memperoleh penghidupan dari pekerjaan di sektor industri, baik langsung di perusahaan maupun di sektor-sektor mendukung operasional industri seperti perdagangan dan jasa. Guys, kayaknya sekian dulu. Yang terakhir itu adalah kerusakan lingkungan itu akibat letusan Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumbar. Jadi Gunung Merapi merupakan salah satu gunung aktif yang berada di Sumatera Barat, yang tepatnya itu di Kabupaten Agam dan sekitarnya. Jadi letusannya itu yang terjadi pada 3 Desember pada tahun 2023 adalah salah satu letusan yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi pendekatannya itu yang pertama itu adalah pendekatan penanganan. Jadi pendekatan penanganan itu berupa mitigasi bencana dan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Terus yang terakhir itu adalah pendekatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Yang terakhir adalah pendekatan tanggap darurat. Jadi letusan ini itu menyebabkan kolom abu vulkanik mencapai lebih dari 3000 meter. Itu terdapat korban jiwa yang termasuk pada para pendaki yang sedang berada di puncak saat letusan terjadi. Oke, sekian itu saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian yang saya sampaikan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.